Judul ceramah kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah salat yang berkualitas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat merupakan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wal hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah salat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Perintah salat, kewajiban salat merupakan perintah yang sangat urgen sekali bagi seseorang di dalam hidupnya. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imanuddin. Faman aqama as-salah faqad aqama ad-din, wa man taraka as-salah faqad hadama ad-din. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama ini. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia secara tidak langsung telah menghancurkan dan merobohkan agamanya itu sendiri. Masjid ini kalau tidak ada tiangnya bagaimana? Akan roboh. Rumah yang kita miliki, bangunan yang semewah apapun, yang tidak ada tiang, maka dia akan roboh. Seperti itulah salat di dalam agama kita. Salat merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah salat. Fa idza salahat salahal amalu kullu. Apabila salatnya telah bagus, telah mantap, maka amal ibadah akan mengekor bagus. Fa idza fasadat as-salah fasadat al-amalu kullu. Apabila salatnya sudah jelek, apabila salatnya tidak bagus, salatnya rusak, maka amal ibadah akan rusak. Maka daripada itu, barometer patokan ibadah seorang muslim dan juga muslimah di dalam agama ini apa? Salat, bukan yang lain. Salat merupakan salah satu komunikasi yang paling dekat dengan Allah. Interaksi yang paling dekat dengan Allah adalah salat. Semakin banyak kita sujud, semakin banyak kita salat, ruku', maka kita akan terasa dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan besar di hadapan kita adalah salat yang bagaimana yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat yang bagaimana yang berkualitas di sisi Allah. Ini kita salat tiap hari ya kan? Apakah kita yakin salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya pada malam yang berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang itu merupakan salat yang bernilai dan berkualitas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah salat yang dilakukan ataupun salat yang dikerjakan di awal waktu, ataupun salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Dalam sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah salat tepat pada waktunya. Dalam sebuah ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat tersebut telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan yang ada pada sekarang ini, kita lihat kaum muslimin wal muslimat salat bisa dikatakan 5 waktu tepat pada waktu. Harapan kita semuanya adalah ketika Ramadan telah pergi, salat tepat pada waktu tetap dikerjakan. Yang menjadi penyakit masyarakat adalah ketika Ramadan telah berlalu, salat sering dilalaikan, salat sering diakhirkan. Inilah yang tidak kita inginkan. Makanya jamaah yang ada di Masjid Raya ini, saya berharap dan kita berharap salat 5 waktu yang selama ini kita tepat pada waktunya, kita pertahankan di luar Ramadan nanti. Ingatlah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un, wailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Bayangkan, orang yang salat bisa celaka. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan salat. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang melalaikan salat tersebut? Orang yang melalaikan salat adalah orang yang mengakhirkan salat. Nantilah, masih panjang waktu, masih capek.
Bagi yang pedagang masih ada pembeli. Bagi yang kerja di kantor, tugas kantor masih banyak. Ini merupakan bisikan syaitan yang selalu menggerogi, yang selalu membisikkan ke telinga kita. Inilah orang-orang yang suka melalaikan salat, orang-orang yang suka mengakhirkan salat, maka semua amal ibadah akan dia lalaikan. Semua amal ibadah akan dia akhirkan. Maka daripada itu, dampak Ramadan ini semoga terbawa di luar Ramadan. Itu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, salat yang berkualitas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah salat yang dikerjakan secara berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih mulia, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan salat sendiri. Berapa derajat? 27 derajat. Bayangkan. Memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah saja. Tetapi terlepas dari perbedaan ulama, kita harus mana mengambil yang banyak pahalanya. Di rumah boleh nggak Ustaz? Boleh. Tetapi satu pahalanya. Di masjid 27 derajat. Kita mau pilih yang mana? Makanya daripada itu, mari kita yang laki-laki salat berjamaahlah di masjid secara berjamaah. Yang 5 waktu ini. Bagi ibu-ibu boleh berjamaah, boleh dengan syarat terhindar dari fitnah dan tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai parfum dan harus mendapat izin dari suami. Nah, seperti itu. Kalau ditanya boleh, boleh. Tetapi ada syaratnya bagi ibu-ibu. Mana yang afdal? Mana yang paling bagus? Ibu-ibu salat yang paling bagus adalah di rumah. Dan salat di kamar lebih bagus lagi dibandingkan di ruang tamu. Nah, ini. Tapi kalau ditanya boleh nggak Ustaz perempuan ke masjid? Boleh. Dengan syarat tadi, tidak pakai parfum, terhindar dari fitnah dan izin dari suami yang telah menikah. Itu yang kedua. Yang ketiga, salat yang berkualitas di sisi Allah adalah salat yang dikerjakan secara khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah menghadirkan hati dan pikiran kita ketika kita salat. Menghadirkan hati dan pikiran ketika kita salat. Dan juga kalau bisa kita menghayati apa yang kita baca. Allahu Akbar. Kalau iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Paham enggak yang kita baca tersebut? Paham enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham enggak yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, at-tahiyyatu lillahi was. Paham enggak yang kita baca? Makanya saya mengimbau kepada jemaah sekalian, bagaimana bacaan salat tersebut kita paham, jangan hanya mengucapkan dengan lisan saja. Dan saya mengimbau, belilah buku-buku yang ada terjemahannya, sehingga ketika kita paham apa yang kita baca dalam salat, kita akan khusyuk dan bahkan bisa menangis air mata kita karena kita paham apa yang kita baca. Begitu juga ayat pendek yang kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tadi al-qari'ah, mal-qari'ah. Apa artinya? Kalau kita paham, insya Allah kita akan khusyuk dalam salat. Mulai besok yang belum bisa, yang belum paham apa yang dia ucapkan, belilah buku-buku kecil yang itu ada terjemahannya. Jadi khusyuk dalam salat sangat penting sekali. Dan khusyuk ini merupakan perkara yang sangat sulit sekali. Ketika kita salat, pikiran kita masih ada yang keladangnya kan? Salat masih saja berapa harga sahib besok. Salat masih saja bisnis. Ketika kita salat masih saja memikirkan perkara-perkara duniawi. Salat masih saja kompor tadi udah dimatikan belum ya? Ini merupakan perkara-perkara yang membuat kita tidak khusyuk. Ya kan? Tadi di kuali ada gulai tapa, gulai apa segala macam, sehingga salat kita tidak khusyuk. Makanya khusyuk itu sangat susah, Pak. Sangat susah sekali, Bu. Khusyuk dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apakah benar-benar hati kita, pikiran kita untuk Allah? Ini pertanyaan bagi kita semua.
Kita rukuk, sujud, rukuk, sujud, rukuk, sujud. Apakah benar-benar pikiran kita itu di dalam salat atau tidak? Kita salat masih saja ingat istri di rumah, ingat anak di rumah. Berarti kita belum khusyuk. Ya kan? Kita salat, rumah tadi udah dikunci belum ya? Nah ini, berarti kita belum khusyuk. Nah, kita salat masih saja mikir tukang panen, angkong, gerobak, tojok dan segala macamnya, berarti kita belum khusyuk dalam salat. Seperti itu. Makanya perkara khusyuk tersebut merupakan perkara yang sangat susah sekali. Apalagi syaitan ketika kita salat berbagai macam cara akan dia gunakan. Bagaimana salat kita tidak khusyuk, Pak? Kita saja yang benar-benar khusyuk akan diganggu oleh syaitan, apalagi kita yang tidak khusyuk. Makanya khusyuk merupakan salah satu salat yang berkualitas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, salat yang dilakukan dengan cara tumakninah. Apa arti tumakninah? Tenang dan tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak tumakninah. Tumakninah adalah bagaimana gerakan yang kita lakukan tenang. Bagaimana perkataan, bacaan yang kita baca tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak imam tadi bagus tuh. Nah, itu tumakninah itu. Dan gerakannya tumakninah. Alhamdulillah. Di Masjid Raya, alhamdulillah yang saya tahu tumakninahnya luar biasa. Itu dipertahankan. Makanya ada video beredar kan, 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Memang kayak orang gila salatnya. Kayak ayam nyangku ya kan, atau ayam. Apakah ini tumakninah? Apakah Allah menerima salat yang seperti ini? Tumakninah sangat dipentingkan. Biarlah yang dibacanya kul huwallahu ahad, inna anzalna, inna a'taina, tapi tumakninah, Pak. Daripada nanti panjang-panjang baca tapi tidak tumakninah, percuma. Nah, nanti kul huwallahu sah, inna anzalna sah, wattini sah. Tapi ingat tumakninahnya tolong diperhatikan. Baik salat berjamaah di sini ataupun kita salat di rumah. Mungkin enggak salat zuhur hanya 1 menit? Enggak mungkin ya kan? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Sejelek-jelek penjahat, sejelek-jelek maling adalah maling dalam salat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salati?" Wahai Rasulullah, bagaimana maling tersebut dalam salat? Rasulullah mengatakan, "Alladzi la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha." Yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Belum lagi lurus punggungnya sudah sujud. Paham enggak? Ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Belum lurus lagi punggung sudah sujud. Ketika sujud juga belum lagi lurus punggungnya, ketika duduk antara dua sujud lagi. Berarti dia tidak tumakninah. Ini kata Rasulullah apa? Pencuri dalam salat. Seperti itu. Makanya ketika kita salat, tumakninahnya jangan lupa, Pak. Bahkan setiap rukun salat itu diiringi dengan tumakninah. Rukuk dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Nah, yang terakhir, salat yang berkualitas di sisi Allah adalah bagaimana pakaian yang kita gunakan ketika salat tersebut merupakan pakaian terbaik kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang terbalik, ketika ke Pekanbaru, ke Bangkinang, bertemu dengan bos, ke kantor, ya kan, memakai yang bagus-bagus, yang disetrika, yang bersih. Tapi ketika ke masjid tidak disetrika, baunya luar biasa. Apakah ini diantara cara menghadap Allah? Ya kan? Apalagi ibu-ibu kadang habis masak dari dapur, bau bawang, bau cabai, bau jengkol segala macam. Itulah untuk salat. Apakah kita pantas menghadap Allah dengan cara berpakaian yang tidak bersih? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian itu salat menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau bisa putih. Nah, kalau bisa biru juga boleh, merah, hitam boleh. Tapi yang paling bagus adalah putih. Nah, kalau bisa putih, pakaian itu putih. Jubah putih, baju putih. Karena di antara pakaian yang dicintai oleh Rasulullah adalah warna putih. Seperti itu. Inilah di antara cara salat yang berkualitas. Jadi harapan kita semua, kita jangan capek-capek nanti rukuk sujud tapi salat kita tidak berkualitas di sisi Allah. Salat yang berkualitas adalah
salat yang dikerjakan di awal waktu. Subuhnya jam 5 kurang 10, zuhur jam 12 lewat 10. Jangan nanti subuh jam 6, zuhur jam 2, asar jam 5, maghrib jam 7, isya jam 9. Berarti tidak tepat waktu. Kemudian salat yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian salat yang dikerjakan dengan khusyuk, menghadirkan pikiran dan hati kita untuk Allah. Yang keempat adalah salat yang dikerjakan dengan tumakninah, tenang, tidak tergesa-gesa, santai, slow. Yang kelima adalah baju kita harus baju yang terbaik, bersih, suci, dan yang wangi. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.